Oke, senang sekali kita udah lama menunggu Bang Egy sejak kejadian pertemuan peristiwa penting banget itu, Bang. Saya selalu waktu itu Bu Eli yang sering kesini. Menurut saya itu peristiwa sangat penting karena Bang Egy seorang aktivis, profesor aktivis yang kalau kritik nggak tanggung-tanggung, iya kan? Iya. Dengan dukungan suara yang garang. Makanya sekarang orang bilang kayak dunia aktivis itu kehilangan toa, Mas. Masya Allah. Tapi Bang Egy kan nggak mundur sebenarnya, karena apa ya, kondisi fisik aja sebenarnya. Gitu. Makanya kita senang sekali Bang Egy hari ini ada di studio kita. Selamat datang, Bang. Selamat datang Pak Vincent. Siap. Nah sekarang Bang, kita mau tanya dulu. Kita langsung aja ke update. Kan kemarin laporan polisi gimana sejauh ini, Bang? Ya ada dua, satu di Jakarta, satu di Jawa Barat. Iya. Yang di Jakarta saya melaporkan Ahmad Qasiduddin dan Roy Suryo. Yang di Bandung Ahmad Sobari yang pernah antara itu sama Roy Suryo di Polda Jabar. Poin pentingnya pelaporan itu menyangkut peristiwa hukum yang menerpa saya. Yeah. Karena kalau dalam dunia infotainment ya kayak begini seneng orang ribut. Betul. Jadi bad news is news. Bad news is a good news. Iya gitu. Kalau nggak bad nggak news. Gitu. Nggak news. Saya nggak mau terjebak itu. Saya mau pakai koridor ajaran Islam lah. Maksudnya kan tabayun. Tabayun itu cross check atau mendatangi sumbernya kenapa begini, kenapa ada hal-hal seperti ini. Nah, itu yang benar. Karena itu diatur dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Di dalam Al-Hujurat ayat 6 itu dikatakan apabila ada orang yang membawa berita berkategorinya fasik dia itu, yaitu orang-orang yang senang dengan hoax itu, no data, no saksi, no fakta gitu. Tapi dia enak hembus-hembuskan aja. Yang bahasa sekarang itu ya gosip lah. Gosip. Maka hendaklah kamu hati-hati gitu loh. Nanti kamu akan menyesal karena kebodohanmu gitu. Jadi pesan moralnya sangat kuat. Al-Hujurat ayat 6 ini, janganlah kita itu membicarakan sesuatu yang tidak punya data, tidak ada faktanya, tidak ada saksi. Itu penting sekali, Bos. Dan ini koridor ini berkaitan dengan hukum positif. Nah, kalau tiga itu tidak ada, maka jalurnya adalah ke polisi. Betul. Bagi yang merasa terhina atau difitnah. Itu jalurnya. Ketimbang saya punya kemampuan ngelawan secara siapa yang bisa debat sama siapa. Bertikai kayak apa aja saya jamani lah kata orang Jakarta ya istilahnya. Tapi itu kan tidak elok, Bos, tidak beradab dan tidak islami dalam bahasa saya. Oleh karena itu saya ke polisi. Nah, apa poin pentingnya? Dalam konteks Ahmad Qasiduddin ada dua. Dia menyatakan dengan tegas SP3 Egy Sujana tidak sah karena produk dari Solo. Kuhab Solo gitu. Atau Kuhab Solo gitu. Nah, ini kesannya heroik dan sangat menohok dan lain sebagainya. Tapi dia lupa secara intelektual, kalau dia berani menuduh seperti itu, pertanyaan seriusnya, hak dia apa ngomong gitu? Apa dia punya hak? Punya hak dalam perspektif boleh bicara, tapi apa bicaranya boleh begitu? Ya tidak dong, karena implikasinya itu terjadi subversif konstitusi. Di mana subversif konstitusionalnya adalah di pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20 dan 21 UUD 45 menyatakan hak membuat undang-undang itu ada pada presiden dan DPR. Nah,
SP3 itu produk undang-undang. Usernya polisi. Ya kan? Karena memang untuk surat Kementerian Pendidikan itu kan wilayah polisi. Tapi lahirnya SP3 dari konstruksi namanya undang-undang. Nah, yang buat undang-undang itu adalah Presiden dan DPR. Nah, jika dia menyatakan itu produk Solo, kan bertentangan dengan fakta. Bertentangan dengan data. Bertentangan juga dengan saksi. Siapa yang bisa menyaksikan itu produk Solo? Kalau konsepnya produk Solo berarti kan Jokowi yang dimaksud. Emang siapa? Nah, itu. Jadi dia harus jelaskan dalam pengertian hukum. Jangan jelaskan terus maksudnya. Ingat sekali Vincent. Orang banyak. Enggak, dalam hukum itu tidak boleh ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang ada, letter luck gitu loh. Letter luck. Ya kan? Sehingga jangan maksudnya. Kalau maksudnya kenapa waktu pertama tidak ngomong maksudnya? Kan main nuduh aja. Batalkan katanya. Karena produk Solo. Lo apa? KUHP Solo. Nah, kan itu ente lihat sendiri. Pakai logik gitu loh. Nah, yang keduanya menurut saya lebih kena lagi secara ilmu hukum ya. Dia menyatakan Jokowi telah membeli pejuang menjadi penjilat atau pengkhianat. Telah membeli atau membeli. Kata diksi membeli, semua everybody tahu. Ada uang, ada barang. Itu kalau pakai diksi membeli. Nah, pertanyaan serius saya dibeli berapa? Iya dong. Jokowi bayar berapa? Kapan transaksinya? Di mana lokasinya, TKP-nya? Apa alat buktinya? Saksinya siapa? Kan tidak ada. Itu kan memframing jahat sekali, mengkondisikan orang yang pada umumnya kan edukasi masyarakat kita pada umumnya kan tidak punya edukasi yang baik, apalagi soal hukum. Betul. Tingkat pengusaha pejabat juga nggak banyak ngerti hukum kok. Tapi yang ngomong ini Ahmad Kozainuddin yang dianggap oleh orang adalah pejuang hebat lah dan lain sebagainya. Ya tentu terkondisilah bahwa benar loh Jokowi telah membeli saya dari pejuang jadi pengkhianat. Nah, belum lagi definisi pengkhianat. Menurut Anda, apa itu pengkhianat? Kan ada rumusannya di Kamus Besar Indonesia. Kita nggak usah jauh-jauh, ngapain pakai ahli bahasa segala macam, ada di Kamus Bahasa Indonesia. Minimal ada dua hal penting. Satu, mesti ada komitmen dulu. Mesti ada satu visi dulu, mesti ada satu tujuan dan lain sebagainya. Ketika itu, secara struktur, misalnya Anda komandan saya membelot. Itu saya pengkhianat. Gitu? Atau Anda yang mengkhianati anak buah. Kan begitu. Betul. Nah, pertanyaan seriusnya, apa saya anak buahnya Ahmad Kozainuddin? Kan bukan. Yang benar dia pernah anak buah saya menjadi koordinator TPUA, Tim Pembela Ulama. Tapi dia sendiri yang bukan mengundurkan diri, dia keluar gitu aja. Dia bikin tim akademisi itu loh. Akademisi ya. Taka itu. Itu jauh sebelum kasus Solo, jauh. Nah, tapi dia framing seolah-olah saya meninggalkan dia. Kan itu lihat deh penjelasan. Iya. Saya ditinggalkan ini, betapa jahatnya Egy Sujana gitu. Dia bikin tulisan, ada bukti resmi tulisan loh. Betapa jahatnya Egy Sujana. Kok jahat? Siapa yang ninggalin dia? Dia bukan anak buah saya dan saya bukan anak buah dia. Jadi nggak ada kontrak apapun dalam konteks kesepakatan. Lalu di mana letakkan saya jadi pengkhianatnya? Sementara alur perjuangannya sudah berbeda gitu. Bahkan sekedar orang banyak nggak tahu. Boleh nanti kalau perlu Bambang Tri diundang ke sini. Bambang Tri. Iya harus supaya sedikit banyak dijelasin sama Bang DHL kemarin. Sudah ya, apalagi udah jelas lah. Iya. Tapi kan pemirsa mesti tahu dari versi saya. Bahkan ketika Pengadilan Negeri Solo
Ahmad Konstantinin kan lawyer Iya. bersama saya membela Bambang Tri. Dia mengkondisikan teman-teman buat petisi mengundurkan diri atau tidak membela lagi Bambang. Padahal itu bertentangan dengan kode etik dong sebagai advokat. Bagaimana orang klien lagi begitu kok? Ditinggalin begitu. Dikompakinnya, cuma saya nggak mau ikut sama DHL. Nah dari situ kan udah artinya sudah pisah tuh. Tahun 2003 loh, 2023 di Solo. Iya. Lu kenapa di framing saya seolah-olah saya menjadi pengkhianat kepada dia atau nggak sepakat lagi? Nggak ada urusan, itu jahatnya dia itu. Framing ini. Nah, tapi saya tidak mau berdebat begini untuk apa? Iya. Saya nggak mau, makanya saya diundang sama ente berkali nggak mau, saya ngapain? Sekarang mau ya karena udah lewat lah, udah selesai, udah bahasa kasarnya kalau mau orang nggak suka ya gue udah menang kok. Lu mau apa kayak gue udah menang. Dan bukannya meremehkan siapapun Bukan. dari Justru pengalaman. kalau saya tampil waktu itu ikut bisa mungkin baku hantam Betul. dan lain sebagainya. Kan tidak bagus. Dan itu dijelaskan sangat bagus oleh putra abang Bang Hizbullah waktu di Hizbullah sedikit di ILC ya. Iya. Ya alhamdulillah. Betul. Ya biar dia berkembang keundang juga lah. Bahkan bedanya kalau abang tuh kan meledak-ledak, kalau Ya, beliau itu makanya adem, sekarang kan nggak usah begitu lagi elegan, dong. Udah berlalu lah. Betul. Jadi waktu itu saya diundang oleh Mbak Titi dari ILC itu. Saya bilang saya pas lagi di Malaysia ya, atau mau ke Malaysia atau apa lupa saya itu. Insya Allah mudah-mudahan sih benar cerita itu ya. Artinya saya nggak bisa gitu loh. Nah, akhirnya dia merasa siapa dong Bang? Ya saya punya anak gua aja deh. Iya. Udah bang, ya bang, ya bang. Ulah saya kan lawyer juga, S2 dari UI lah. Nah, kan antum lihat sendiri kualitasnya, lawan anak gua aja nggak bisa, apalagi lawan gua lah istilahnya. Kata Bang DHL, ngapain kita bertarung? Bukan kelas kita, orang yang bawa dia kemana-mana itu kita kok. Iya awal. Masa kita. Ya, Tapi sudah. bukan itu yang penting Bang. Bukan. Yang penting kan tadi laporan polisi Ya, Anda tanya, dua hal itulah. Ya. Ya, produk Solo KUHP, kedua dia beli saya di judulnya dibeli. Dibeli. Berapa harganya, siapa yang beli, di mana, dan kemudian pengkhianat. Betul. Itu bagaimana? Iya.